Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Dokter ini berdialog dengan pasien sakaratul maut. Isi percakapannya bikin merinding. Setiap orang pasti mengalami yang namanya kematian. Sebelum kematian itu datang, seseorang akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Detik-detik menegangkan dan menyakitkan sebelum seseorang benar-benar meninggal. Seorang dokter bernama Dr. Khalid Al-Jubair di Arab Saudi pernah mengalami pengalaman yang menakutkan, di mana ia pernah berbicara dengan seorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Dr. Khalid Al-Jubair, yang merupakan seorang ahli bedah jantung di Arab Saudi, menceritakan kejadian menakutkan yang dialami ketika berbincang dengan pasien yang sedang sakaratul maut. Suatu hari, seorang perawat menelpon Dr. Khalid bahwa ada pasien yang infusnya tidak berjalan dengan baik pada tangan sebelah kanannya. Konsekuensinya harus dipindahkan ke tangan sebelah kiri. Dr. Khalid pun menghampiri pasien tersebut, yang sudah dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Pada 5 bulan pertama, ia masih berbincang-bincang dengan Dr. Khalid, dan pada bulan ke-6, pasien itu pingsan secara total dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Maka didatangilah pasien tersebut oleh Dr. Khalid. Ia mengecek tangan sebelah kirinya untuk mencari urat untuk dimasukkan infus. Tiba-tiba dia dikagetkan ketika pasien yang tak sadarkan diri itu berbicara dengannya. "Dr. Khalid, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu Dr. Khalid?" ujar pasien itu. "Ya betul, saya Dr. Khalid," jawab Dr. Khalid. "Apa yang kamu lakukan?" tegas pasien tersebut. "Saya akan mencari urat tangan kiri Anda untuk dimasukkan infus," jawab sang dokter. Lalu pasien itu berkata, "Tidak, kamu tidak akan menemukan urat tersebut karena saya sudah menjadi mayat." "Tidak, kamu bukan mayat," tegas Dr. Khalid. Kemudian pasien itu berkata, "Wahai dokter, saya sudah menjadi mayat." "Tidak, kamu bukan mayat," Dr. Khalid menjawab dengan tegas. "Wahai dokter, saya sudah menjadi mayat. Saya melihat apa yang tidak kamu lihat. Sungguh, saya melihat malaikat maut berada di depan saya sekarang," ujar pasien tersebut. Tangan pasien itu masih digenggam Dr. Khalid, dan kemudian teringat dengan salah satu hadis yang sahih dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian menghadap akhirat dan meninggalkan dunia atau sakaratul maut, dan dia tergolong orang soleh, maka ia akan melihat sejauh mata memandang para malaikat yang putih wajahnya. Mereka adalah para malaikat ramah, dan ia akan melihat kedudukannya di surga." Selama lebih dari 30 tahun pengabdiannya di rumah sakit, Dr. Khalid pernah mengalami kejadian serupa, di mana ia melihat 3 orang yang menghadapi sakaratul maut sebelum mereka meninggal. "Wahai dokter, janganlah kamu buat capek dirimu. Sungguh aku telah melihat kedudukanku di surga, dan para bidadari telah disiapkan untukku," ujar salah satu pasien pertama yang sekarat. "Bahwa sesungguhnya saya telah mencium aroma surga sekarang," kata pasien sekarat kedua. "Sungguh saya melihat surga sekarang," ujar pasien ketiga yang sekarat. Dalam ilmu medis, orang yang sedang menghadapi sakaratul maut tidak bisa berbicara ataupun bergerak. Tapi pengalaman yang diceritakan Dr. Khalid benar-benar sangat mengejutkan, di mana ia mampu berbicara dengan orang yang sekarat dan mengetahui apa yang sedang dihadapi seseorang yang diambang kematian. Ibnu Abi Ad-Dunya radhiyallahu an meriwayatkan dari Syaidat bin Aus radhiyallahu an. Ia berkata, "Kematian adalah kengerian paling dahsyat di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman.
Kematian lebih menyakitkan dari goresan gergaji, sayatan gunting, dan panasnya air yang mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penghuni dunia tidak akan nyaman dengan hidupnya dan tidak nyenyak dalam tidurnya. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia, suatu saat nanti kita pasti mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, sebelum kematian itu tiba dan semua pintu amal tertutup, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.